Kan kalau tadi kita berbicara masalah gametogenesis. Jadi pada manusia jantan, pembentukan benih jantan disebut spermatogenesis, pada wanita disebut oogenesis. Ya. Kedua-duanya disebut gametogenesis karena menghasilkan sel gamet. N kromosom tadi kalau 22 pasang plus 1 pasang sel gamet. Jadi jumlah kromosom manusia itu 22 pasang berarti 44 tambah 1 pasang jadi 46 kromosom. Nah, setelah terbentuk ini, zigot tadi N kromosom plus N kromosom 22A plus X atau 22A plus XI, ya, atau 22A plus X plus 22A plus X, ya. Nah, kita lanjutkan ke pertumbuhan zigot hasil fertilisasi pembelahan. Jadi kita lihat sperma N kromosom, tadi kan, ovum N kromosom. Apabila dia bertemu menjadi 2 N kromosom, jadi diploid, ini haploid, ketemu, dia akan terjadi peristiwa yang disebut pertemuan sperma dan ovum, dinamakan kopulasi. Disebut kopulasi. Nah, pertemuan antara sperma dan ovum disebut kopulasi. Jadi 2N kromosom. Sel sudah mengadakan pembelahan nih, ini baru mengalami perbanyakan sel. Jadi 1 menjadi 2, 2 menjadi 4, 4, 8, terus seperti anggur gitu. Nah, itu 2N kromosom, tidak mengalami perubahan kromosom. Jadi bentuknya sudah mengalami perbanyakan sel, disebut fase morula. Ya. Setelah terbentuk morula, kemudian terbentuk rongga. Rongga yang disebut blastosul. Sul itu rongga, ya. Blastula, pada fase blastula terbentuk di dalamnya ada rongga yang disebut blastosul. Berkembang lagi, ya, pada awal gastrulasi tetap 2N kromosom, tidak mengalami perubahan, ya. Ini pun juga masih 2N kromosom. Blastula ini 2N kromosom juga, perbanyakan sel saja. Baru awal gastrulasi, ya, itu mulai mencekung. Jadi lapisan yang luar ini disebut lapisan ektoderm. Ini ektoderm. Kemudian lapisan yang luar masuk ke dalam ini disebut endoderm. Yang di tengah disebut mesoderm. Ini terjadi pada 4 bulan kandungan, bayi dalam kandungan, sampai 7 bulan kandungan. Itu sudah terbentuk 3 lapisan ini, ektoderm, di tengah ini mesoderm, endoderm. Urutannya yaitu terbentuk lapisan ektoderm dulu yang pertama, nah, itu ektoderm, kemudian membentuk endoderm, dan terakhir mesoderm. Nah, kemudian ektoderm akan menjadi apa pada masa embrional, ya, pada 7 bulan kandungan akan menjadi organ sistem reproduksi, jadi membedakan jantan dan betina, ya. Kemudian membentuk kulit atau epidermis ini, ya, maka bayi 7 bulan itu masih keriput-keriput kulitnya, dianggap bayi tua, padahal bukan tua, ya lebih tua yang 9 bulan. Tapi karena kulitnya masih keriput-keriput, belum sempurna, maka disebut bayi tua. Baru terbentuk sistem saraf pusat yang paling penting nih, SSP. Ini terbentuknya otak nih, encephalon, itu ada tel, di, mes, met, mel, encephalon. Nanti kita akan dalami sendiri. Kemudian baru terbentuk endoderm. Lapisan dalam ini disebut lapisan endoderm. Itu membentuk organ sistem digestoria atau digestivus, organ pencernaan. Jadi dari rongga mulut sampai ke anus, semua organ-organ pencernaan, ya, usus-usus tadi, dan kemudian lambung, semua sampai usus besar, usus halus, sama ini organ pankreas, kelenjar pankreas sangat penting karena dia akan menghasilkan insulin. Dan organ hepatika atau hati, itu kelenjar yang terbesar di dalam organ pencernaan manusia. Ini semua selesai apabila
bayi tadi dalam kandungan ibu sudah mencapai usia 7 bulan. Maka nggak ada bayi lahir 7 bulan kurang 1 hari pasti mati. Ya. Dia 7 bulan kurang 1 atau 2 hari lahir, tidak prematur. Paling 14-16 jam di luar kandungan ibu dia meninggal. Karena ini belum sempurna. Tapi kok 7 bulan lewat 1 hari 24 jam ini sudah sempurna, walaupun prematur masih bisa hidup dia. Maka biasanya bayi itu diletakkan dalam inkubator untuk menggenapi 2 bulan berikutnya, sehingga 9 bulan kandungan itu digenapi di dalam inkubator. Nah, semua ini tadi akibat peristiwa spermatogenesis dan oogenesis yang menjadi bagian organ-organ tubuh tadi. Jadi sangat penting yang mesoderm ini, karena dia terbentuk dermis, reproduksi, sirkulasi, DRS, ya, DRS tejo nih, DRS tejo. Ya. D-nya dermis kulit, R-nya reproduksi beda jantan dan betina, S-nya sirkulasi, sirkulasi ini tadi beredaran darah dan sebagainya. T-nya tulang, E-nya ekskresi organ pengeluaran, J-nya jaringan, O-nya otot. Maka 7 bulan lebih 1 hari sudah lengkaplah bayi tadi, karena lapisan mesoderm ini sudah terbentuk semuanya, tinggal penyempurnaan 2 bulan lagi menjadi 9 bulan. Maka peristiwa itu disebut diferensiasi atau spesialisasi sistem jaringan tubuh selama 7 bulan kandungan. Jadi sudah menjadi spesifikasi. Yang tadinya gastrula membagi dirinya menjadi 3 bagian, ektoderm, endoderm, dan mesoderm, masing-masing mempunyai spesifikasi, ya, atau spesialisasi menjadi organ-organ tubuh ini. Maka lengkaplah 9 bulan dalam kandungan ibu, ya, 9 bulan lebih 1 minggu atau 9 bulan maksimal 3 minggu, lahirlah bayi tadi. Nggak ada bayi itu 10 bulan, nggak ada. Bayi manusia, ya, ini kami gambarkan bayi manusia. Nah, itulah yang menentukan perkembangan embrio dari sperma plus ovum sampai 9 bulan. Ini semua 7 bulan sampai di sini berkembang masing-masing menjadi spesialisasi atau spesifikasi jaringan, ya, sehingga semua membentuk sistem, ya kan. Kumpulan sel membentuk jaringan, kumpulan jaringan membentuk organ. Ya, organ-organ ini tadi nih yang ada organ reproduksi. Berarti 7 bulan itu sudah membentuk organ kelamin jantan dan betina. Semua sudah lengkap ini. Tinggal penyempurnaan 2 bulan kembali. Nah, itulah tadi sebagian pertumbuhan zigot, ya. Karena pertemuan sperma dan ovum disebut zigot, hasil fertilisasi. Fertilisasi itu perbanyakan sel, kan. Dari N kromosom perbanyakan terus sampai dengan gastrulasi. Dan terakhir pembentukan saraf, itu sempurnakan saraf semua sampai ke tubuh semua. Genap 9 bulan 1 minggu atau 9 bulan 3 minggu, lahirlah si bayi tadi. Itu salah satu dari pertumbuhan dan perkembangan embrio dalam kandungan ibu. Nah, sampai sini ada yang mau ditanyakan? Nanti Bapak bandingkan dengan tumbuhan tadi pada manusia dan hewan vertebrata. Nanti tumbuhan berbeda lagi, tumbuhan berbunga, ya, Cormophyta berbiji, monokotil dan dikotil. Karena itu yang paling banyak kita jumpai nanti dalam praktek-praktek penelitian botanikal, karena kita jurusan pertanian agroteknologi, bukan kedokteran, tapi minimal kamu tahu. Yang nanti mengambil peminatan peternakan, pasti ini perkembangannya akan didapatkan pada hewan vertebrata. Sampai di sini bisa disimak. Semoga ada yang mau bertanya yang kurang jelas untuk menganalisa perkembangan embrio tadi. Ya, silakan yang mau bertanya.